belajar tentang pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan pelajaran, kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Mantap. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk fokus. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang hari ini kita akan melaksanakan tentang materi dalam Pancasila. Bapak akan bagikan bukunya karena udah dibagikan, udah di copy ya. Nanti satu orang akan membaca tentang materi ini. Oh ini buat mana? Ya udah bentar. Nah, di situ ada materi tentang Pancasila, yaitu tentang gotong royong. Coba dibacakan oleh Fitri. Fit, bacain Fit. Gotong royong. Pentingnya kerukunan hidup. Coba dibacain. Dan yang lain dengerin ya. Sambil disimak ya. Pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong menolong. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Ya. Gotong royong dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang sederhana apapun akan terasa ringan dijalani. Kegiatan gotong royong mengandung nilai kerukunan, saling berbagi dan tolong menolong. Nilai-nilai itu sangat penting bagi kehidupan kita. Ya. Jadi ini tentang pentingnya kerukunan hidup dan saling berbagi dan tolong menolong. Ini pelajaran Pancasila ini mengajarkan kita untuk bergotong royong dan tolong menolong sesama manusia ya. Coba yang selanjutnya dibacakan oleh siapa? Nina, Raffi, dan Yuni berangkat ke sekolah bersama. Mereka tampak bersemangat karena sekarang mereka telah duduk di kelas 4 di sekolah dasar. Nina, Raffi, dan Yuni bersahabat sejak kelas 1. Kebetulan tempat tinggal mereka pun berdekatan. Setiap hari mereka berangkat ke sekolah bersama. Sepulang sekolah mereka belajar dan bermain bersama. Mereka juga bermain dan belajar tidak selalu beda. Mereka selalu membuat teman-temannya yang lain. Mereka selalu berkumpul dengan siapapun, sehingga mereka selalu suka dengan teman-teman yang lain, guru dan orang tua mereka. Ya. Sebagai sesama teman, Nina, Raffi, dan Yuni selalu saling membantu dalam semangat. Ya. Ini contohnya ada Nina, Raffi, dan Yuni yang selalu pulang sekolah berdekatan ya. Setiap hari mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Ini salah satu keakraban Nina, Yuni, dan Raffi. Selanjutnya dibacakan oleh Lisa. Coba Lisa. Mereka juga senang membantu sesama, baik di sekolah maupun di setiap tempat tinggalnya. Dengan pekerjaan mereka menjadi lebih ringan. Misalnya, jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau PR, mereka selalu saling memberitahu dalam penyelesaiannya. Ya. Sehingga tugas dari guru dapat mereka kerjakan dan nilai yang mereka dapatkan pun selalu memuaskan. Nah, ini mereka itu senang membantu sesamanya ya. Jadi saling membantu. Contohnya di sini Rania saling bantu kepada Sapa. Jadi saling menolong sesamanya. Jadi dapat nilainya yang memuaskan. Gitu. Jika ada kerja kelompok saling membantu. Selanjutnya dibacain oleh Dadai. Dadai. Nina, Raffi, dan Yuni juga suka saling berbagi. Mereka senang berbagi cerita tentang pengalaman mereka di rumah, saling berbagi mainan ketika bermain, saling meminjamkan buku cerita, alat-alat tulis, dan sebagainya. Mereka juga suka tolong menolong ketika ada teman-teman yang memerlukan bantuan. Mereka selalu membantunya. Ketika ada teman yang belum mengerti pelajaran, mereka juga sering membantunya sehingga temannya tersebut dapat memahami pelajaran. Tidak
tidak hanya itu. Nina, Raffi, dan Yuni suka memberi bantuan kepada korban Bencana alam. alam. Selain itu mereka sering mengusulkan bantuan dari teman-teman yang lain, guru atau anggota masyarakat lainnya. Kemudian mereka menyerahkannya kepada korban bencana alam, secara langsung atau dititipkan kembali kepada toko penampungan bantuan untuk korban bencana alam. Nah, udah. Jadi ini pertemanan antara Rina dan Raffi itu suka mengasih bantuan kepada yang terdampak korban bencana alam. Ada juga mungkin dia suka mengirim bantuan ke Palestina ya. Atau juga ada gempa-gempa yang seperti di Cianjur sekarang kemarin kita mengirimnya, atau korban banjir juga. Ini salah satu bentuk gotong royong antara teman Nina, Raffi dan Yuni ya. Ini kita contoh ya tentang gotong royong seperti ini. Terus selanjutnya dibaca oleh Raina. Dina. Ya. Nah, hidup rukun itu saling berbagi dan menolong adalah perbuatan yang mulia ya, yang disukai oleh orang-orang baik ya. Nanti juga kita akan disayangi oleh orang tua kita, oleh guru, oleh teman, oleh anggota masyarakat lainnya. Karena hidup rukun itu selain saling berbagi, saling menolong itu sama termasuk nilai-nilai gotong royong. Sudahkah kalian memberikan gotong royong tadi pagi? Tolong menolong? Sudah? Sudah. Menolong apa? Teman, pikir. Nah, terus apa lagi? Bebersih. Terus membersihkan tempat tidur. Itu gotong royong bukan? Bukan, itu mah kewajiban kalian di rumah ya, beres rumah ya. Gotong royong di jalan misalkan tadi temannya yang berangkat ke sekolah pakai sepeda diajakin, yang tadi ke sekolah belum mandi ditungguin ya, sampai ditungguin sampai dengan berangkat ke sekolah bareng. Gotong royong merupakan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Gotong royong juga merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang membedakannya dalam masyarakat negara lain. Gotong royong banyak sekali manfaatnya, di antaranya dapat memperjuangkan, mempercepat pekerjaan selesai, menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, dan mempererat rasa persaudaraan. Ya, coba sekarang kalian lihat di situ di bacaan tadi, apa pemilihan pembelajaran yang mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bagus Bu. Nah, sekarang hasil dari bacaan tadi kalian disimpulkan. Bapak akan ditanya, apakah yang betul dengan gotong royong? Iya, gotong royong kebiasaan masyarakat yang selalu tolong menolong. Sebutkan dua manfaat gotong royong apa? Disayangi teman, dicintai orang tua, terus apa lagi? Dihormati guru, terus masyarakat. Nah, terus yang ketiganya, mengapa kerukunan dalam kehidupan kita harus dijaga? Coba. Agar dicintai oleh seorang atau guru, atau lagi apa lagi? Teman. Jadi sebutkan dua contoh kerukunan saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Coba apa saja? Kalau kalian berangkat sekolah suka bareng-bareng nggak? Iya. Ya, jadi ketika kita berangkat sekolah juga kita harus nungguin teman. Ya, jadi berangkatnya bareng-bareng ya, tidak egois dan sendiri-sendiri ya. Itu salah satu gotong royong. Nah, Bapak simpulkan untuk masalah gotong royong ini dari perjalanan PKN kita mengajarkan untuk saling tolong menolong terhadap teman, ataupun terhadap sesama, ataupun kepada yang lebih tua. Di jalan ada nenek-nenek yang mau nyebrang, misalkan menyeberang, kita tidak bisa menyeberang, neneknya kita bantuin, tolong itu ya, tolongin nenek biar sama aku, ayo diseberangin ke sana ke jalan sebelah. Terus kalau misalkan di jalan ada orang yang lagi kebingungan, ya untuk selanjutnya di penutup ini kita aplikasikan dari perjalanan berencana ini untuk saling tolong menolong, untuk saling gotong royong. Ya,
demikian materi Pancasila hari ini. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.